Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Basnidar. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. Latar belakang. Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha meningkatkan serta mengembangkan perusahaan dengan mengadakan berbagai yang tersusun dalam program untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Banyak faktor yang terhadap dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan memiliki visi dan misi tentu yang harus dicapai. Salah satunya adalah untuk memperoleh profit untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Para manajemen perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana pengaruh kepuasan kerja, keadilan prosedural, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, di atas penulis mengemukakan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh kepuasan kerja, keadilan prosedural, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoris. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pengetahuan dan di bidang ilmu manajemen khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kepuasan kerja, keadilan prosedural, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, serta berbagai masukan bagi penelitian. 2. Manfaat praktis. A. Karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi karyawan agar mampu meningkatkan kinerja karyawan yang maksimal. B. Pimpinan. Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan bagi pimpinan untuk membina dan meningkatkan kinerja karyawan. Tinjauan pustaka. 1. Kepuasan kerja. 2. Keadilan prosedural. 3. Kompensasi. 4. Kinerja karyawan. 5. Kerangka pemikiran hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. 6. Hubungan antara keadilan prosedural dengan kinerja karyawan. 7. Hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan. 8. Hubungan antara kepuasan kerja, keadilan prosedural, dan kompensasi dengan kinerja karyawan. 9. Hipotesis. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan metode deskriptif, verifikat. Deskriptif menurut Sugiono 2003 nomor 53 adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri dan baik hanya pada suatu variabel atau lebih. 2. Populasi dan sampel. A. Populasi. Dalam penelitian ini diberikan kuesioner yang berisi jumlah pertanyaan berisi indikator dan variabel yang diteliti. B. Sampel penentuan. Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah sampel jenuh atau non-probability sampling. 3. Jenis dan sumber data. Sumber data adalah tempat atau orang di mana data tersebut diperoleh, ataupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Data primer. Sumber data primer adalah yang dapat diberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. B. Data sekunder. Sumber data sekunder adalah
sumber yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu penelitian. Selanjutnya, data ini disebut data langsung. 4. Prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket dalam menggunakan skala Likert ataupun metode analisis menggunakan regresi linear berganda. Dalam pengujian statistik terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Hal tersebut untuk memastikan kelayakan data. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif, syarat regresi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Untuk memudahkan analisis, maka digunakan alat statistik. 5. Metode analisis data. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan dengan melihat kerangka pemikiran teoris. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Jadwal penelitian. Persiapan penyusunan proposal, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan atau revisi proposal, pengurusan izin, penyusunan instrumen, penyusunan proposal minggu pertama, pelaksanaan seminar proposal minggu kedua, perbaikan atau revisi proposal minggu ketiga, penyusunan pengurusan isi minggu keempat, penyusunan instrumen minggu kelima, pengumpulan data minggu keenam, pengelolaan dan analisis data minggu ketujuh, penyusunan laporan minggu ke-8, penyajian laporan atau uji deskriptif minggu ke-8. Rencana pembiayaan. Adapun rencana pembiayaan adalah sebagai berikut. Biaya persiapan 1 juta, biaya seminar proposal 300, biaya pengumpulan 100.000, biaya pengelolaan dan analisis 400.000, biaya penyusunan laporan 700.000, biaya perbaikan dan pengadaan 300.000, dan jumlah keseluruhan yaitu 2.800.000. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.